Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Lianto dari Prodi Teknik Industri. Materi kali ini ialah tentang huruf hijaiyah dan makhraj huruf. It's the best way to purify your heart and know you will be loved by the merciful one. Kita akan membahas tentang makharijul huruf. Mungkin sebagian dari kita menganggap remeh pembahasan ini dengan alasan tanpa belajar makhraj juga banyak yang bisa ngaji, banyak yang bisa lancar baca Al-Quran. Tentunya anggapan seperti ini kurang tepat, karena tanpa mempelajari makharijul huruf kita akan kesulitan untuk mencapai tingkat kefasihan. Sekedar bisa baca Al-Quran mungkin iya, sekedar lancar baca Al-Quran mungkin bisa, tapi untuk memperoleh kefasihan tidak semudah itu. Kita butuh ilmu tentang makharijul huruf agar setiap huruf-huruf yang kita lafazkan tepat keluar dari tempatnya. Langsung saja masuk ke pembahasan tentang makharijul huruf. Makharijul huruf terdiri dari dua kata, makharij dan al-huruf. Makharij kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah tempat-tempat keluar, atau dalam bentuk tunggal makhraj sebagaimana yang sering kita dengarkan. Makhraj maknanya tempat keluar. Kalau makharij tempat-tempat keluar. Sedangkan yang dimaksud dengan huruf adalah abjad Arab yang disuarakan melalui mulut. Jadi makharijul huruf maknanya adalah tempat-tempat keluarnya huruf abjad Arab yang digunakan dalam bahasa Al-Quran yang kita mengenalnya dengan huruf-huruf hijaiyah. Para ulama ahli dalam bidang qiraah membagi makharijul huruf menjadi 5 bagian jika ditinjau dari segi cakupannya. Dan 5 makharijul huruf yang akan kita bahas ini adalah merupakan makhraj inti atau makhraj pokok. Yang pertama ada al-jauf, yang kedua al-halq, yang ketiga al-lisan, yang keempat asy-syafatan, terakhir al-khayshum. Nah, dari 5 makhraj ini masing-masing memiliki cabang. Dan itulah yang insya Allah akan kita bahas satu persatu dalam video ini, yaitu makhraj inti beserta makhraj cabangnya. Yang pertama al-jauf. Apa itu al-jauf? Al-jauf adalah rongga mulut. Apa yang dimaksud dengan rongga mulut? Rongga mulut yang dimaksud adalah ruang kosong yang membentang dari tenggorokan hingga permukaan kedua bibir, seperti pada gambar ini. Huruf apa saja yang keluar dari makhraj ini? Huruf yang keluar dari makhraj ini ada 3, yaitu huruf-huruf mad. Alif yang didahului fathah, ba, ta, tha, atau waw sukun yang didahului dhammah, bu, tu, su, dan ya sukun yang didahului kasrah, bi, ti, si. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa setiap suara yang memanjang disebabkan huruf-huruf mad, maka bisa kita pastikan suara tersebut keluar dari rongga mulut atau al-jauf. Sebagai contoh, ketika kita memanjangkan huruf ba, kita lanjut ke makhraj yang kedua, yaitu al-halq. Al-halq maknanya adalah tenggorokan. Tenggorokan ditinjau dari sisi makhraj terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut pangkal tenggorokan, yang kedua tengah tenggorokan, yang ketiga ujung tenggorokan. Dan inilah yang dimaksud dengan makhraj cabang. Dari pangkal tenggorokan keluar 2 huruf, yaitu hamzah dan ha. Dari tengah tenggorokan juga keluar 2 huruf, yaitu ain dan ha. Dan dari ujung tenggorokan keluar 2 huruf, ghain dan kha. Dari 6 huruf ini ada beberapa catatan penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama pada huruf ghain. Seringkali kita dapatkan pemula menyamakan huruf ini, huruf ghain, dengan abjad Indonesia go, go, yang seharusnya ghain keluar dari ujung tenggorokan berpindah ke pangkal lidah. Karena makhraj atau tempat keluar huruf G dalam bahasa kita itu bukan pangkal tenggorokan tapi pangkal lidah. Perhatikan perbedaannya.
go, gi, gu dengan gho, ri, ru. Suaranya sangat berbeda. Kemudian hal berikut yang harus kita perhatikan juga adalah dua huruf yang keluar dari tengah tenggorokan, yaitu ain dan ha. Jangan sampai penyebutan dua huruf ini disamakan dengan dua huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan, yaitu hamzah, a, dan ha. Masih ada yang kesulitan untuk membedakan penyebutan huruf-huruf ini. Ada yang masih sulit untuk membedakan ha tengah tenggorokan dan ha pangkal tenggorokan. Ha, 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 ha. Dan mungkin juga ada yang masih sulit untuk membedakan hamzah dan ain. Bahkan ketika membaca ta'awudz, a'udzu, hamzah dan ain disamakan, a'udzu atau a'udzu. Dan kesalahan ini sangat sering terjadi. Dan kesalahan yang seperti ini merupakan hal yang biasa. Jadi terlebih dahulu kita membahas makhraj asy-syafatan. Adapun al-lisan insyaallah di akhir video akan kita bahas. Asy-syafatan. Makna asy-syafatan adalah kedua bibir. Tentu yang dimaksud adalah bibir atas dan bibir bawah. Ditinjau dari sisi makharijul huruf, kedua bibir terbagi menjadi dua. Yang pertama, bibir bawah dan ujung gigi seri atas bertemu. Dari sini keluar satu huruf, yaitu fa. Yang kedua, bibir atas dan bibir bawah bertemu. Dari sini keluar tiga huruf, ba, mim, dan waw. Untuk huruf waw, ada sedikit cara yang berbeda dari dua huruf lainnya, yaitu huruf waw tidak perlu sampai merapatkan antara bibir atas dan bibir bawah, sebagaimana yang kita lihat pada gambar ini. Wa, wi, wu. Kedua bibir tidak perlu dirapatkan. Kemudian makhraj berikutnya adalah al-khayshum. Al-khayshum adalah rongga hidung. Pada umumnya, ketika kita bersuara, katup yang menuju ke saluran rongga hidung tertutup. Namun ada huruf-huruf tertentu yang mengharuskan katup yang menuju ke saluran rongga hidung terbuka, seperti pada gambar ini. Sehingga mengalirlah suara melalui hidung. Dari makhraj ini keluar dua huruf, yaitu mim dan nun. Kemudian makhraj berikutnya adalah al-lisan, lidah. Dan seperti inilah penampakan lidah. Lidah ditinjau dari segi makhraj terbagi menjadi beberapa bagian. Ada ujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah, tepi lidah bagian belakang, boleh kiri atau kanan, tepi lidah bagian depan, sampai ujung lidah. Dari setiap bagian-bagian ini ada huruf yang keluar. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap bagian-bagian lidah yang kita sebutkan tadi harus memiliki landasan, atau dalam bahasa lain, tempat menempel. Nah, agar lebih jelas, insya Allah kita akan menjelaskan apa saja landasan atau tempat menempelnya bagian-bagian dari lidah tersebut, dan huruf-huruf apa saja yang keluar darinya. Kita mulai dari pangkal lidah. Makhraj dari pangkal lidah terbagi menjadi dua, dan inilah yang disebut dengan makhraj cabang juga. Yang pertama, pangkal lidah menempel dengan langit-langit paling belakang. Keluar darinya huruf qaf. Dan yang kedua, pangkal lidah menempel dengan langit-langit belakang, tapi agak ke depan sedikit setelah makhraj huruf qaf. Dari sini keluar huruf kaf. Agar lebih jelas, coba kalian perhatikan posisi lidah pada gambar ini. Makhraj huruf qaf lebih dalam dari makhraj huruf kaf, sehingga harus menghasilkan suara yang berbeda dari kedua huruf. Contoh, ko, ka, ko, ka. Makhraj berikutnya yaitu tengah lidah. Landasan atau tempat menempelnya hanya satu, yaitu tengah lidah dan langit-langit yang berada di atasnya. Dari sini keluar tiga huruf, jim, sha, ya. Perhatikan posisi lidah pada gambar ini. Meskipun tiga huruf ini tempat keluarnya sama, namun masing-masing memiliki cara yang berbeda. Huruf jim, ya, ji, ju, tengah lidah harus benar-benar menempel pada langit-langit di atasnya.
Sedangkan huruf shin dan ya, tengah lidah dan langit di atasnya tidak begitu menempel seperti pada gambar ini. Kita lanjut ke makhraj selanjutnya, yaitu ujung lidah. Ujung lidah memiliki beberapa landasan atau tempat menempel. Yang pertama, ujung lidah dan gigi seri bawah. Dari sini keluar 3 huruf, sin, zai, sod. Kita bisa melihat posisi lidah pada gambar ini. So, si, su. Sa, si, su. Za, zi, zu. Untuk huruf sod, pangkal lidah harus sedikit naik seperti pada gambar ini, agar menghasilkan suara yang lebih tebal. Kemudian landasan atau tempat menempel ujung lidah berikutnya adalah ujung lidah dan ujung gigi seri atas. Hurufnya ada 3. Sa, zal, zo. Perhatikan posisi lidah pada gambar ini. Pastikan ujung lidah kalian menempel pada ujung gigi seri atas. Kemudian landasan atau tempat menempel ujung lidah berikutnya adalah ujung lidah dan pangkal gigi seri atas. Yang dimaksud pangkal gigi seri atas adalah bagian gigi seri yang mendekati gusi seperti gambar ini. Dari sini keluar 3 huruf. Ta, dal, to. To, ti, tu. Ta, ti, tu. Da, di, du. Untuk huruf to, pangkal lidah harus sedikit naik agar menghasilkan suara yang lebih tebal. Kemudian landasan atau tempat menempel ujung lidah berikutnya adalah ujung lidah dan gusi atas. Dari sini keluar 2 huruf, nun dan ro. Untuk huruf ro tipis, posisi pangkal lidah tidak perlu dinaikkan. Biarkan pada posisi asalnya. Ri, ir, ri, ir, bir. Untuk huruf ro tebal, pangkal lidah harus naik seperti pada gambar ini, agar menghasilkan suara yang tebal. Ar, ar, bar, ro, ru, ro, ru. Kita sudah membahas pangkal lidah, tengah lidah, dan ujung lidah. Sekarang kita lanjut ke tepi lidah bagian depan hingga ujungnya. Landasan atau tempat menempel tepi lidah bagian depan adalah gusi atas. Keluar dari sini 1 huruf, yaitu lam. La, li, lu. La, li, lu. Al, bal. Sebenarnya makhraj huruf lam ini kurang lebih sama seperti makhraj huruf nun, yaitu ujung lidah dan gusi atas. Hanya saja huruf lam melibatkan juga tepi lidah, tidak hanya ujung lidah saja. Kemudian makhraj lidah yang terakhir adalah tepi lidah bagian belakang, kiri atau kanan boleh, atau kedua-duanya, menempel pada gigi geraham atas bagian dalam. Keluar dari sini 1 huruf, yaitu do. Dan huruf ini merupakan huruf yang paling sulit. Bahkan orang-orang Arab sendiri banyak yang kesulitan dalam menyebutkan huruf ini, padahal bahasa mereka sendiri. Do, di, du. Do, di, du. Ad, bad, wal, ard. Nah, itulah penjelasan tentang makharijul huruf. Terima kasih sudah menonton tentang materi huruf hijaiyah dan makhraj huruf.